Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Alhamdulillah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat serta taufik dan hidayatnya. Alhamdulillah, untuk melanjutkan daripada kajian kita seperti biasa pada malam Senin, pembahasan tasawuf yang biasanya kita dipandu oleh kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus, karya daripada guru besar Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi sa'il salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Ibnu Athaillah, ya, kalau kita ingat, berkata kepada kita di 3 pekan yang lalu bahwasanya ada 4 hal yang apabila 4 hal ini kita lakukan maka hati kita akan bersih, akan suci, siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah memperbanyak diam daripada banyak omong, ya. Yang ketiga adalah al-khalwah wal uzlah. Dan ini semua ada rentetannya atau memang tertibnya seperti ini. Pertama, membiasakan diri kita untuk banyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membiasakan diri kita untuk tidak banyak ngomong, tidak banyak berhubungan atau ketemu sama manusia. Kalau wong banyak ngomong itu dak biasa dewean biasanya. Nak ngoceh terus, nak kelakar terus, nak rame-rame terus. Nah, kalau orang seperti itu tidak bisa uzlah. Gimana dia mau uzlah? Gimana dia mau khalwah? Gimana dia mau sendirian? Orang dia tidak bisa sendirian, biasa ngomong. Tapi kalau orang sudah biasa tidak ngomong, biasa menahan dirinya untuk banyak diam daripada ngomongnya, itu ketika dia uzlah biasa. Kenapa? Karena memang dia tidak nyenyes yang itu, ya. Karena memang dia tidak banyak omong. Jadi ketika masuk uzlah sudah terbiasa dia untuk tidak banyak ngomong, tidak banyak percakapan dengan manusia makhluk yang lain kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga daripada yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah tadi, 4 hal yang kalau kita lakukan insya-Allah hati kita akan suci hingga kita siap untuk menghadap masuk ke hadratullah azza wa jal adalah al-khalwah wal uzlah. Al-khalwah wal uzlah adalah menyendiri di satu tempat, lepas dari manusia, dari makhluk, dari kesibukan duniawi, hanya fokus ibadah, ya, hanya fokus istilah yang bermunajah, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalwah, ada khalwah yang full, istilahnya, ada khalwah yang hanya 1 jam, 2 jam. Kata ulama, termasuk khalwah yang sedikit atau bisa kita lakukan untuk sekarang adalah khalwah di tengah malam hari. Ketika orang semua tidur, ya, orang rumah tidur, kita bangun dewean di atas sajadah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khalwah. Cuman yang dimaksud oleh beliau di sini adalah khalwah 100% yang tidak ketemu sama makhluk nian. Al-Imam, ya, seperti biasa Al-Faqih bawa di hadapan saya kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karangan Imam Al-Qusyairi. Beliau mengatakan, qala al-ustadzul imamu rahimahullahu
al-khalwatu sifatu ahli safwah wal uzlatu min amaratil wuslah. Khalwat itu kata beliau sifat-sifatnya ahli safwah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang diberi taufik atau memang mau didekatkan dirinya kepada Allah, hatinya itu terbiasa mau khalwat. Contoh yang sangat jelas, tidak usah jauh-jauh, di depan kita ada suri tauladan yang sangat bagus, yang sangat mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Bukhari di bab awal Kitab Badil Wahyi, bagaimana pertama Nabi Muhammad diberi wahyu, ada lafaz thumma hubbiba ilaihi al-khalwah. Sebelum Nabi dilantik menjadi nabi sama Allah Subhanahu wa taala, hubbiba ilaihi al-khalwah. Nabi itu senang, tahu-tahu senang menyendiri. Tak senang kumpul-kumpul. Bahkan ada cerita ketika beliau mau kumpul malam lebaran waktu itu orang Arab tidak tahu lebarannya tanggal berapa. Pokoknya ada lagi malam farhah, malam senang-senang. Semua pemuda-pemuda lagi kumpul, lagi asyik-asyikan, ketawa-ketawa, rahat-rahatan. Nabi Muhammad ingin pergi ke tempat tersebut. Di pertengah jalan Nabi Muhammad tertidur, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nak pergi Nabi, biasa anak muda, tapi di tengah jalan Nabi tertidur, tidak bangun Nabi kecuali dengan sengatan sinar matahari. Sudah bubar acaranya, baru Nabi bangun. Akhirnya Nabi tak jadi hadir. Ketika mendekati umur 40 tahun, hubbiba ilaihil khalwah. Tiba-tiba Nabi itu senang menyendiri, senang dewean, senang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita pelajari dari kitab-kitab sejarah, bahwasanya beliau itu menyembah Allah dengan agama Nabi Ibrahim. Beliau betul belum dilantik menjadi nabi, cuman bukan artinya nyembah berhala, naudzubillah. Bahkan sebelum menjadi nabi pun Nabi Muhammad itu dijaga sama Allah untuk melakukan dosa-dosa besar atau dosa kecil. Dari lahir sampai meninggal tidak pernah melakukan dosa kecil. Itu pendapat yang terkuat menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya setiap nabi-nabi itu maksum minadz dzunub shaghiriha wa kabiriha, dijaga sama Allah dari perbuatan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, qabla nubuwah wa ba'da nubuwah, sebelum dilantik menjadi nabi atau apalagi setelah dilantik menjadi nabi. Jadi tidak mungkin beliau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beliau salat atas ajaran Nabi Ibrahim, 2 rakaat pagi, 2 rakaat malam. Jadi beliau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Senang khalwah Nabi Muhammad. Akhirnya beliau punya inisiatif naik ke atas gunung, yaitu Ghar Hira. Di atas gunung itu ada gua yang dinamakan Gua Hira. Di situ beliau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau udah 2 minggu, bekal Nabi 2 minggu misalkan, 2 minggu Nabi tidak turun, Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah, istri tercinta Nabi besar Muhammad SAW yang naik. Ini saking cintanya beliau, perjuangan Siti Khadijah. Ma'asyiral hadirin, kita masih muda saja, kalau naik ke Gua Hira itu mengas sejam. Anak naik sekali, habis itu nak naik lagi sekali jadilah, kata mengas. Memang tidak terlalu tidak terlalu lama, 1 jam, cuman nanjak dia. Jadi gunungnya itu kalau kita naik nanjak. Kalau yang kalau yang kekenyanganian, maaf bisa muntah pas lagi naik itu. Jadi tidak boleh kenyang, tidak boleh lapar pas naik ke Gua Hira. Ini Siti Khadijah sering naik ke Gua Hira. Kenapa? Karena pengen melihat Nabi itu lagi apa, bekalnya sudah habis belum. Tidak jarang Siti Khadijah naik bawa bekal, pas dilihat Nabi lagi khusyuk ibadah, tidak diganggu sama Siti Khadijah, dibiari turun lagi. Besoknya baru Siti Khadijah datang lagi untuk bawa bekal. Kalau Nabi lupa turun,
untuk memperbarui bekal beliau. Jadi sebulan, 2 bulan khalwat Nabi di Gua Hira, sampailah datang malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dilantiklah Nabi Muhammad menjadi nabi dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sebelum dilantik menjadi nabi, beliau senang khalwat, senang menyendiri, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyendiri. Makanya kata Imam Al-Qushairi, al-khalwatu sifatu ahli safwah, adalah sifat orang yang terpilih, min amaratil wuslah, termasuk tanda-tanda orang tadi mau didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mau, tidak akan tergerak hatinya untuk khalwat. Kalau Allah tidak mau, ma'asyiral hadirin, kita ni tidak akan gampang kaki kita untuk melangkah ke masjid, solat berjamaah, terus duduk mendengarkan kajian daripada kitab-kitab orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mau, kita tidak akan bisa duduk di sini. Walaupun sehat, seger, cuma tidak baca. Semua itu berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, alhamdulillah. Kita sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, orang kalau sudah uzlah, sudah senang menyendiri, maka itu kabar gembira buat dia bahwasanya dia akan didekatkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min haqqil 'abdi idza athara al-uzlah, tapi ada adab-adabnya. Jadi semua itu ada tertibnya, semua itu ada protokolnya, ada aturannya, ada adabnya, bukan sembarangan. Karena kalau kita di negara saja punya protokol, punya aturan dan macam-macam, apalagi ini negara Allah Subhanahu wa taala. Mau dekat dengan Allah tidak bisa sembarangan. Dan adab-adab atau aturan-aturannya merekalah yang tahu. Ulama-ulama sufiyah, ulama-ulama yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sudah merasakan semua makom-makom ini, baru mereka ngajari kita. Kalau kita tidak baca kita mereka tahu dari mana? Kita bahwasanya yang kita jalani ini benar. Tahu dari mana khalwat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan umur kita. Kita sudah ibadah selama puluhan tahun, tidak tahunya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah. Jadi sebelum kita melakukan amal ibadah apa saja, kita pelajari dulu. Benar tidak ini amal ibadah? Bukan solat, wudu, taharah saja, bukan. Tapi termasuk seperti ini. Amal ibadah mensucikan diri. Amal ibadah bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Soalnya kan seperti ada cerita yang sangat terkenal. Orang dari abid, ahli ibadah di Bani Israel. Dia khalwat puluhan tahun. Tapi ketika disamperi sama orang alim, ditanya sama orang alim tadi, ini ada keledai perempuan. Kau buat apa keledai perempuan ini? Naudzubillah. Kata dia, aku setiap datang syahwatku, aku lampiaskan ke keledai perempuan ini. Binatang. Tak tahu dia, tak boleh melampiaskan syahwat ke binatang. Jadi khalwat tidak dilandasi dengan ilmu, itu tidak boleh. Jadi Ustaz, bagusan mana? Hadir majlis ta'lim atau khalwat? Kalau anda sudah berilmu, mau khalwat silahkan. Tapi kalau anda belum punya ilmu, masih banyak tidak tahu ajaran-ajaran Islam, aturan-aturan dari Nabi Muhammad SAW, maka hadir majlis ta'lim lebih afdal, lebih mulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam khalwatnya didatangi sama setan, bentuk cahaya. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, aku sudah halalkan semua maksiat untukmu. Kau dah usah salat lagi, dah usah ibadah lagi. Kau sudah level kau dah tinggi nian. Ngakunya Allah. Aku ini adalah Tuhanmu. Bentuk cahaya. Kalau orang tak punya ilmu, senang langsung. Oh, sudah santai berarti sudah. Ini kan gala-gala yang haram tadi halal. Mau mabuk halal, mau berbuat zina halal. Itu orang yang tidak punya ilmu. Syekh Abdul Qadir alim. Beliau punya, kalau tidak salah, punya karangan kitab fikih. Alim beliau, bukan hanya syekh thariqah tapi bodoh, tidak. Semua syekh thariqah itu alim. Ibnu Athaillah,
Ini punya karangan di kitab fikih Maliki berjilid-jilid. Ibnu Athaillah termasuk daripada ketua Thariqah Asyadziliyah, karena beliau murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi murid daripada Abul Hasan Asyadzili. Abul Hasan Asyadzili meninggal, khalifahnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi meninggal, khalifahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketua Thariqah. Tapi ketua Thariqah apakah tidak punya ilmu? Tidak. Sebelum beliau masuk ke dalam thariqah, beliau sudah alim dulu. Punya karangan fikih macam-macam banyak. Cuman Allah berkehendak beliau ini lebih terkenal di bab tasawufnya. Lebih terkenal di bab thariqahnya daripada di bab ilmu ibadah atau ilmu fikihnya, ilmu muamalah. Wa illa beliau punya karangan di madhab Maliki berjilid-jilid. Syarah Al-Mudawwanah. Al-Mudawwanah itu kitab Maliki yang sangat besar. Kitab umdah mereka, kitab rujukan madhab Maliki, disyarahkan sama Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Jadi jangan kita kira ma'asyiral hadirin, syekh-syekh thariqah itu yang mengandung thariqah itu ulama atau guru tapi tidak punya ilmu. Tidak. Sayyid Ahmad Arifai alim, Syekh Abdul Qadir Jalani alim, mempunyai, menguasai ilmu usulul fiqh, ilmu hadis dan macam-macam selainnya. Jadi kata saya Abdul Qadir tadi, ketika setan ngaku Tuhan tadi dan menghalalkan semua yang haram untuknya, diambil sendal, dilempar cahaya itu. Bukan tertipu tapi malah dilempar. Ikhsa ya adu Allah. Pergi kau wahai musuh Allah. Kalau memang salat bakal tidak diwajibkan untuk manusia, pasti Nabi Muhammad itu yang pertama kali dilepaskan dari kewajiban salat. Nah, ini orang punya ilmu, ya kan? Tahu dia, tidak mungkin solat tidak wajib. Nabi baik solat sampai meninggal, sampai akhir hayat dibopong solat Nabi. Dibopong sama Sayyidina Ali sama Sayyidina Abbas, dibopong solat. Sudah makzur, berapa hari lagi meninggal. Itu Nabi, kata Syekh Abdul Qadir. Apalagi aku, walaupun sampai mana makam aku pasti tetap wajib solat. Dilempar pakai sendal, baru berubah api, berubah asap. Dan dia mengatakan, wahai Abdul Qadir, ketahuilah bahwasanya aku sudah menipu dengan tipu daya seperti ini 70 ahli ibadah, 70 abid, 70 ahli ibadah yang tidak punya ilmu, yang khalwat aku datangi seperti ini. Tertipu mereka. Oh, senang mereka. Akhirnya ditinggalkan sholat, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Karena apa? Karena tadi uzlahnya, khalwahnya tidak dilandasi dengan ilmu. Jadi walaupun kita pengen uzlah, tetap uzlah kita, khalwat kita harus dilandasi dengan ilmu, dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita insyaallah bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ma'asyarul hadirin orang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wali Allah kecuali dengan ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau umpama ulama itu bukan aulia, maka siapa lagi aulia? Ulama-ulama terkenal di pakar fikih, usulul fiqh, pakar hadis. Kalau bukan mereka, kata Imam Syafi'i, aulia, kekasih-kekasih Allah, siapa lagi aulia? Artinya mereka itu semua adalah aulia Allah. Mereka semua adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat dengan Allah kalau tidak dilandasi dengan ilmu itu mustahil, kata Imam Syafi'i. Harus dilandasi dengan ilmu, belajar dulu baru kita khalwah, belajar dulu baru kita uzlah menyendiri untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Imam Al-Qushairi di sini mengatakan termasuk adab uzlah an ya'taqida bi'tizalihi anil khalqi salamatan nas min syarrih wala yaqsida salamatahu min syarril khalqi. Harus dia berkeyakinan ketika dia mau uzlah bahwasanya aku uzlah ini niat biar orang-orang itu tidak terkena perbuatan jelekku, biar aku ini tidak ganggu wong. Niatnya harus seperti itu, biar kejahatan kita, perbuatan jelek kita tidak terkena orang lain. Kata beliau, jangan kau niat aku uzlah ini biar kejahatan orang lain tidak sampai kepadaku.
Nah, ini masalah sangat detail. Kalau orang uzlah niat, oh aku uzlah biar dia ni jelek, dia ni banyak maksiat, dia ni, akhirnya dia uzlah dengan sifat ujub. Uzlah dengan merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain, sedangkan itu tidak boleh. Orang kalau merasa dirinya lebih mulia dari yang lain tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Di masjid ini, ya misalkan ada kita merasa aku paling mulia di sini, paling pintar, paling ini, berarti masih jauh untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah merasa di majlis ini, di masjid ini akulah yang paling hina. Akulah yang paling cinta dunia. Akulah yang selalu pikiran aku di dunia terus, aku. Yang lain Masya Allah. Nah, kalau punya rasa seperti itu, baru cepat dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib ya, Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf punya anak namanya Abdullah. Habib Abu Bakar ini nak ngetes anaknya. Kata dia, nak pergi kau keluar, coba lihat ada tidak yang lebih hina darimu, yang lebih mulia dari kamu, atau kamu paling mulia gitu. Coba bandingkan sama wong yang di pasar. Keluar Habib Abdullah ini. Habib Abdullah masih muda. Dia lihat ada orang yang yang begawe. Caknya aku lebih mulia ini. Jadi kata abahnya, kalau kau melihat atau merasa ada orang yang lebih hina dari kamu, bawa ke sini. Dilihat orang pegawai kuli di pasar. Aku lebih mulia ini, kata Abdullah. Cuman dipikir lagi, belum tentu. Kata Habib Abdullah ini, dia memang begawe, aku belajar, tapi dia begawe untuk anak bininya, nyari duit halal, biar tak minta-minta. Oh berarti dia lebih mulia. Terus Habib Abdullah ini keliling, tiap mau menganggap dirinya lebih mulia dari seseorang, nafsunya atau hatinya selalu memarahi dia. Bukan, dia lebih mulia. Sampai ketemu anjing. Sudah manusia habis katik yang lebih mulia dari dia. Ini dirinya sudah dididik sama abahnya. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari dia. Ketemu anjing. Anjing di pasar. Kata dia, ini jelas sudah makhluk ini pasti lebih hina dari aku. Apa? Anjing. Aku manusia. Pas nak dibawa ke abahnya, mikir lagi dia. Tapi anjing ini, kata dia, kaget di akhirat jadi turab, jadi debu. Tak dihisap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aku, kata dia, anjing ini tak berbuat maksiat sama Allah. Aku bakal dihisap, bakal mizan, bakal ini. Belum tentu aku masuk surga, kata anjing. Kata Habib Abdullah. Berarti anjing ini lebih mulia dari aku. Anjing ini pun lebih mulia dari aku. Pulang dia ke abahnya. Bah, ana udah keliling-keliling kati makhluk yang lebih mulia dari ana. Lebih hina, kati makhluk yang lebih hina dari ana. Ana yang paling hina, bah. Begini sampai ke anjing diceritakan sama dia. Kata abahnya, sudah. Sekarang kau sudah masuk level wali Allah, pergi karena dua pedang itu tidak bisa disimpan di satu wadah, satu sarung. Dua pedang. Abahnya wali, Abu Bakar As-Sakran, wali terkenal. Abdullah Ali Drus juga wali. Kata abah, sudah, kau sudah lulus. Sekarang kau pergi cari tempat dewek, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau sudah cocok untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia merasa dirinya paling hina. Padahal beliau cucu keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus makomnya sangat tinggi. Ayahnya ulama yang sangat besar, Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Kalau ada yang mengamalkan wirid Sakran, itu karangan beliau. Wirid Sakran, Hizib Sakran, itu karangan daripada Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Dilepaskan anaknya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ayahnya yakin kalau kau sudah merasa dirimu paling hina, berarti insyaallah kau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk adab ketika kita mau uzlah, mau khalwah tadi, harus merasa kita yang paling jelek. Kita nih yang harus jaga keburukan kita dari orang lain, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya malah sifat ujub, uzlah nak bertahun-tahun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min adabil uzlah, termasuk adab uzlah juga, kata Imam Al-Qushairi,
an yuhassila minal ulum ma yusahhihu bihi aqda tauhidih. Harus mendapatkan atau belajar dulu tentang agama, tentang tauhid, kata beliau. Likai la yastahwiyahu syaitan biwaswasih, biar tidak gampang ditipu daya oleh setan. Jadi kalau dia punya ilmu, al-ilmu itu silah. Ilmu itu adalah tameng, adalah senjata. Kalau kita punya ilmu, masuk uzlah, insyaallah, kata beliau, kita akan uzlah betul-betul yang uzlah yang dimaksud oleh ulama, uzlah yang dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah uzlah atau keutamaan uzlah diceritakan dari Abi Yazid Al-Bustami. Beliau berkata, "Ra'aitu Rabbi fil manam." Aku melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi. Dan melihat Allah atau bermimpi ketemu Allah itu jaiz, boleh-boleh saja. Yang tidak terjadi untuk manusia itu melihat Allah secara nyata. Itu tidak terjadi kecuali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saja meminta tapi tidak sanggup. Nabi Musa kalimullah, sudah diajak bicara keenakan, pengen melihat. Hari ini anzur ilaik ya Allah. Kasihlah aku kesempatan untuk melihatmu wahai Allah, kata Nabi Musa. Kata Allah, lantarani, tidak bisa kau melihatku, tapi coba, kata Allah. Kata ulama, karena Allah mentakliki, maka boleh, hukumnya jaiz, tapi tidak terjadi. Walakin inzur ilal jabal, lihat ke gunung. Kalau gunung itu mantap, kau bisa melihatku. Kalau gunung tidak mantap, kau tidak bisa melihatku. Baru cahaya Allah dibuka sedikit, gunung itu hancur lebur, Nabi Musa pun pingsan. Berarti kau tidak sanggup melihatku wahai Musa. Itu di dunia. Tapi Nabi Muhammad SAW itu melihat Allah Subhanahu wa taala, bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di alam nyata tidak terjadi itu kecuali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam mimpi boleh-boleh saja. Imam Ahmad bin Hanbal 100 kali lebih jumpa kepada Allah di dalam mimpi. Jadi Abu Yazid Al-Bustami beliau berkata, aku mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Fakultu kaifa ajiduk? Bagaimana aku menemukanmu ya Allah? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Farik nafsak wa ta'al. Farik nafsak wa ta'al. Kau kalau mau ketemu aku wahai Abu Yazid Al-Bustami, pisahlah dulu kau dari dirimu. Pisah dari diri. Artinya lepaslah dulu kau dari duniamu, dari kesibukan duniawi. Kau lepas galau-galau kesibukan duniawi, wa ta'al, baru aku panggil ke sini, kata Allah Subhanahu wa taala, kau akan bertemu denganku. Lepas dari duniawi baru ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi min qalbaini wahid. Allah tidak menjadikan di dalam satu hati atau di dalam satu tubuh manusia dua hati. Jadi kalau hati kita isinya dunia, berarti jangan mikir nak dekat dulu sama Allah. Jangan mikir mau jadi wali Allah dulu. Kenapa? Masih dunia hati kita. Tapi kalau kita sudah bisa mengeluarkan dunia dari hati kita, insya Allah kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ma'asyarul hadirin, sekali lagi balik-balik ini masalah tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah, jangan kita bayangkan sagonian berarti tidak. Kalau Allah mau, kalau memang kita mau didekatkan diri kita kepada Allah, pasti ada jalan. Digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka pintu-pintu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kalau seorang hamba yang sudah Allah tidak pedulikan lagi dia, tidak mau didekatkan dirinya, udah mahjub, tertutup. Segampang apapun jalan di depan dia untuk menuju Allah, berat pula untuk dia. Samping masjid, tidak pernah ke masjid. Samping masjid, kan?
Habis masjid, speaker ini dengar, tapi tidak pernah ke masjid. Berarti, itu harus tanda tanya. Kenapa aku susah nian nak beramal? Kenapa aku susah nian nak hadir majlis taklim? Oh, berarti Allah tidak mau kebaikan kepada aku. Taubat seharusnya. Ya bukan, oh sudah, Allah dagal aku baik, ya sudah, jahat sekalian. Itu pikiran yang tidak bagus, ya kan? Taubat, nangis, ya Allah, kenapa Kau tidak mau pilih aku untuk menjadi hamba-Mu yang dekat denganmu. Jadi semua itu kembali kepada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mana yang afdal, ya, ulama khilaf. Apakah kita ini lebih mulia, lebih bagus uzlah khalwat atau tidak berkumpul dengan orang? Kata ulama, tergantung diri masing-masing. Kalau Anda yakin dengan Anda berbaur dengan masyarakat, dengan muslimin yang lain, Anda tidak terganggu, tidak tergoda, terus tidak juga berbuat jahat kepada orang-orang lain, maka di situ berbaur dengan muslimin yang lain lebih afdal daripada khalwat. Tapi kalau memang aku takut kalau aku berbaur dengan lain, aku ngajak orang lain berdosa, aku bakal madarat ke orang lain. Di situ Anda lebih afdal, lebih bagus untuk khalwat. Ada lagi tidak? Ada lagi yang mengatakan khalwat itu lil muridin, untuk murid-murid atau untuk orang-orang yang baru mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa santri-santri itu 10 tahun tidak balik. Kita di Mekah itu 10 tahun tidak boleh balik sama Abuya. Sengaja kata Abuya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, ketika murid mau menuju Allah harus ditanam dulu. Ditanam biar tumbuhnya bagus. Kalau ada tumbuhan yang tidak ditanam, tumbuhnya itu rumput liar, bukan tanaman yang bisa diambil manfaat. Tapi coba kita lihat, semua tanaman yang bisa diambil manfaatnya pasti ada bibitnya, ditanam dulu, ditaruh di jero tanah, jero dak katik yang jingok. Sudah waktunya tumbuh, baru tumbuh. Sudah waktunya bisa diambil manfaat, buahnya bisa dipetik, baru dipetik sama umat muslimin. Begitu ya, ada yang bilang seperti itu. Khalwat itu untuk muridin, untuk mubtadiin, untuk orang yang baru mau menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai atau sudah bisa dilepas sama gurunya, baru dilepas. Baru lepas berbaur dengan masyarakat. Jadi tahap pertama khalwat, baru habis itu keluar. Dan itu yang paling afdal. Kata ulama, yang paling afdal itu yang ada di Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau kita bingung mana yang lebih mulia, lihat yang ada di Nabi, pasti itu yang lebih mulia. Lihat praktek di Nabi. Praktek di Nabi sama. Nabi sebelum dilantik menjadi nabi demen khalwat. Kenapa? Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu tadi. Sudah mantap hatinya, tidak tertarik lagi dengan godaan-godaan duniawi, ya. Baru dilantik menjadi nabi, baru qum fa'andir. Qum fa'andir. Ya, dirilah wahai Muhammad, andir. Ya, nasihati manusia. Nasihati umat-umatmu. Sebelumnya khalwat dulu. Itu yang paling afdal. Jadi katanya yang paling afdal itu yang bisa berbaur dengan masyarakat tapi hatinya tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih susah daripada orang yang khalwat, putus hubungan nian dari dunia, itu gampang untuk sama Allah. Tapi kalau orang yang berbaur sama masyarakat, sibuk, dia kesibukan duniawi, ini dakwah macam-macam yang lain, tapi hatinya tetap bersama Allah, artinya khalwatnya di hati. Badannya tidak khalwat. Nabi badannya tidak khalwat, sibuk sama sahabat, sibuk masalah Islam, dakwah agama Islam, perang kemana-mana sibuk. Tapi hatinya tentrem bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kitab As-Sufiyah dinamakan maqam al-jam'u wal farqu. Ada maqamul jama' wal farq. Itu ketua-ketua thariqah tahu semua itu. Maqamul jama' wal farq. Jama' itu berbaur dengan masyarakat. Farq itu misah dari manusia. Kok bisa gabung? Nyampur tapi dia tidak nyampur. Gabung tapi dia tidak gabung. Gabung hatinya, gabung badannya,
berbaur badannya dengan masyarakat, tapi hatinya tidak gabung dengan masyarakat, tidak gabung dengan dunia luar. Badannya sama wong, bareng-bareng, tapi hatinya sama Allah terus. Jadi hatinya yang uzlah, hatinya yang uzlah, dan hatinya yang keluar. Itu makom yang paling tinggi. Ya, kalau kita pengen tahu makom apa yang paling tinggi, makom tadi al-jam'u wal farq. Ya, dia tengah-tengah masyarakat, hidup bareng masyarakat muslimin, tapi hatinya ya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sahabat. Ada masalah Nabi yang mecahkan peperangan, Nabi ikut keluar, dakwah, ngajari sahabat, ya, terus Nabi itu 24 jam ya, sama sahabat tuh. Masuk ke rumah sama istrinya juga bertanya, dakwah lagi, ngajari istrinya, tapi hatinya selalu tentram.